Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang teman-teman di rumah pecinta kisah-kisah horor. Kami dari channel YouTube Mirip Aku ingin menceritakan sebuah kisah pendakian di Gunung Lawu. Pada waktu itu terjadi sekitar tahun 2013. Seperti yang kita ketahui bersama, Gunung Lawu adalah sebuah gunung yang sangat disakralkan bagi kalangan suku Jawa, khususnya untuk Jawa Tengah, Jawa Timur, dan sebagainya. Karena gunung ini merupakan sebuah gunung yang sangat dikeramatkan, yang mitosnya gunung ini adalah tempat moksanya Prabu Brawijaya yang kelima. Maaf. Untuk kali ini saya akan membahas tentang pendakian saya bersama teman-teman. Waktu itu terjadi sekitar tahun 2013 pada bulan, kalau tidak salah sekitar bulan Juni 2013. Pada waktu itu saya sendiri waktu itu masih kuliah, karena mahasiswa tingkat akhir. Kemudian setelah saya skripsi, kemudian saya punya janjian dengan teman-teman untuk naik Lawu setelah skripsi saya selesai. Waktu itu saya bersama teman-teman saya 4 orang. Waktu itu saya, kemudian Muklis, Agus, dan waktu itu Ari. Karena pada waktu itu mungkin untuk WhatsApp, untuk chattingan dan sebagainya itu kan belum familiar sekarang. Jadi waktu itu kita masih menggunakan Messenger Facebook. Karena kita hari koordinasi, oh ya tanggal segini kita berangkat. Akhirnya kalau tidak salah waktu itu kita berangkat hari Sabtu. Saya lupa tanggalnya, tapi yang pasti kita berangkat hari Sabtu. Kita berangkat dari Solo sekitar pukul 11 siang. Pada waktu itu kita berangkat menggunakan 2 motor, saya bersama Ari, kemudian teman saya Agus dan Muklis menggunakan motor sendiri. Waktu itu kita start jam 11 sampai di Cemoro Kandang. Waktu itu kita naik Lawu via Cemoro Kandang. Waktu itu kita sampai di Cemoro Kandang sekitar jam setengah 1. Setelah kita sampai, kita sholat, kita istirahat, kemudian kita menyiapkan apa yang kurang untuk pendakian, dan ternyata sampai jam 1, kalau tidak salah jam 1. Kemudian setelah kita mengurusi maksi dan sebagainya, kita start mulai dari Cemoro Kandang naik Lawu itu sekitar jam 2 siang. Kemudian setelah kita naik, waktu itu kita naik, ternyata yang menarik itu waktu kita naik itu tidak ada yang naik. Jadi cuma kita berempat waktu itu yang naik, karena ternyata pada waktu itu entah kenapa kita itu nggak kepikiran kok nggak ada yang naik gitu ya, nggak ada. Akhirnya saya koordinasi dengan Agus, semoga orang ini karena semoga lah, karena kita sudah sampai Cemoro Kandang dan mau tidak mau kita harus berangkat. Akhirnya kita berangkat. Akhirnya jam 2 kita naik, setelah kita berdoa dan sebagainya, jam 2 kita berangkat. Kemudian sekitarnya kita jalan melalui Cemoro Kandang. Untuk via Cemoro Kandang itu, naik Gunung Lawu via Cemoro Kandang itu jalurnya landai, karena enggak seperti yang lewat Cemoro Sewu yang naik. Tapi kalau kita lihat Cemoro Kandang itu memang jalurnya agak panjang tapi landai. Nah, kita berangkat pelan-pelan berempat, kita santai, kita enggak buru-buru, karena waktu itu kita santai lah, ngopo ke susu, enggak ada yang diburu waktu itu. Kemudian kita sampai di pos 1 sekitar jam 3, jam setengah 4 lah, jam 3 sama setengah 4. Sebelum naik, waktu itu kita sama sekali nggak ada firasat untuk wah kok ini nanti di sana itu
ada seperti ini enggak. Kita cuma kita naik, kita pengen refreshing, kita pengen menyatu dengan alam sebagainya, ya kita berangkat seperti itu. Kemudian kita sampai di pos 1 jam 3:30, kita istirahat. Kemudian kita jalan lagi pelan-pelan sampai jam 5, jam 4, jam 5 kita sampai di pos 2, kita lanjut terus. Nah, kita sampai di pos 3 itu sekitar tepat pas maghrib, karena waktu itu sama sekali nggak ada barengan. Ternyata anehnya waktu kita berangkat start itu sama sekali nggak ada barengan, tapi setelah kita sampai di pos 3 itu banyak sekali pendaki yang sampai di sana. Sampai di pos 3 itu ada mata air, saya lupa saya namanya mata air apa gitu ya. Itu sampai pas maghrib kita berangkat. Di antara sekian pendaki itu ternyata cuma kami berempat yang lanjut, karena banyak pendaki yang oke lah, kita istirahat dulu, muncaknya nanti atau besok gitu katanya. Oke, kita berangkat setelah maghrib kita berangkat. Nah, disinilah saya dan teman-teman itu merasakan banyak sekali kejadian-kejadian yang kita anggap itu gimana ya, mustahil gitu loh, mistis. Kenapa saya bilang begitu? Karena dari awal berangkat dari pos 3 itu teman saya namanya Muklis itu bilang, "Dok, kamu suara bunga-bunga orang cah, ada yang dengar suara orang teriak-teriak enggak?" Saya dan teman-teman, "Wah, enggak apa enak, enggak ada." Terus alah, Agus, ternyata di kelompok kami itu yang kita anggap ketua itu ya Agus itu. Kita mulai berangkat itu Agus bilang, "Pokoknya gue enak apa-apa, ojo do bingung, ojo do kaget. Oke. Pokoknya nanti kalau ada apa-apa tetap santai, jangan pikiran yang enggak. Oke." Agus bilang seperti itu. Sampai di pos 3 tadi, si Mus tadi bilang seperti itu. Wah, enak mumpung ada yang teriak-teriak itu, dia bilang, "Wes rasa digagas, gak usah digagas, emang kata baik." Oke, kita berangkat. Sepanjang perjalanan itu sama sekali tidak ada pendaki yang naik, sama sekali tidak ada yang naik, tidak ada yang turun. Kita sama sekali waktu itu kita mulai curiga, renek, kok nggak ada yang berangkat, kok nggak ada yang naik. Kenapa? Pada waktu itu kan hari Sabtu kan sebenarnya harusnya banyak yang naik, karena hari Minggu, karena hari Sabtu menjelang Minggu. Oke, dari awal itu kita udah mulai nggak beres, iki sudah enak apa-apa yang kata Muklis. Oke, kita berangkat. Kita sampai setelah pos 3 itu kita sampai di sebuah jalur yang namanya itu jalur rondo rantai. Jalur rondo rantai itu jalurnya benar kayak rantai gitu, jadi kayak zigzag gitu, zigzag dari sampai puncaknya, dan sampai di daerah sekitar pos 4 kalau nggak salah, pos 4. Nah, di sini puncak kita sama sekali nggak merasa kalau kita itu merasakan hal-hal yang nggak benar. Dari semua teman-teman yang berangkat, dari saya, dari Muklis, dari Ari, dari Agus, itu sebenarnya semuanya mengalami hal-hal yang ganjil, tapi semuanya nggak ada yang mau cerita. Sampai di rondo rantai, yang jalur rondo rantai ini, kita semua kita jalan semua. Tapi setelah hampir 1 jam, hampir 1,5 jam, itu kita nggak pergi dari situ. Kita nggak beranjak dari jalur rondo rantai itu. Akhirnya kita diam. Terus Muklis bilang, "Wes, dularan saya nego." Kata Agus, "Wes dularan saya." Teman saya namanya Ari itu kan, nggak begitu sering naik gunung, jadi dia itu agak cemas. "Wah, aku piye. Oke, santai kamu." Terus dia bilang, "Oke, kowe pindah ngarep, kamu pindah depan." Saya yang paling belakang, yang depan sendiri Ari tadi, belakangnya Muklis, kemudian Agus. Dari situ kita merasa kok nggak beranjak dari sini, karena kata Muklis kita tuh lewat, dia itu menandai sebuah pohon. Kalau dia lewat itu pasti harusnya dari situ nggak
enggak, akhirnya lewat, dia enggak lewat situ lagi, tapi ini sampai 3 kali itu kita lewat jalur yang sama selama 3 kali. Wah, ini udah nggak beres nih. Akhirnya Agus yang dia tahu hal-hal seperti itu, kemudian dia bilang, wes gimana saya leren, kita duduk. Hanya kita istirahat, kita sholat isya di jalur, kita sholat isya di jalur, karena nggak ada pilihan lain. Oke lah, sambil menenangkan diri kita sholat, kemudian Bismillahirrahmanirrahim, kita berangkat pelan-pelan, kita naik, kemudian kita setelah kita istirahat, kita akhirnya keluar dari jalur ronda rantai. Kita akhirnya bisa keluar dari itu, kita sampai di pos 4, namanya pos Cokrosuryo. Nah, di sini itu dari sebelum di pos setelah ronda rantai itu, kita lihat dari atas itu ada yang nyantar gitu loh, nyantar dari atas ke bawah itu, kayak ada orang yang mau naik. Ada anak-anak kan saya ngarep, ada temannya di depan, kata si Ari, kita aja yang depan. Oke, ya wes, ayo pelan-pelan, kolak disusul wae seneng ngarep. Kita akhirnya berangkat pelan-pelan, kita sampai di pos 4, namanya pos Cokrosuryo itu. Oke, sampai sana ada 2 orang pendaki yang istirahat di situ. Terus saya nanya, Mas, sampean dari bawah loh? Enggak Mas, saya dari atas sih. Kalau gitu siapa tadi yang nyorot senter dari atas ke bawah itu siapa? Gak semua akhirnya tuh waktu itu bermandang, wah piye gitu, gimana kita lanjut ora, kita apa harus langsung itu. Akhirnya oke lah, bismillah wae lah, ada arep nenggaran apa-apa. Oke, dari pos 4 sampai ke puncak itu kita melewati Pasar Dieng. Itu Pasar Dieng, di Lawu itu ada namanya Pasar Dieng yang mungkin dianggap pasar setan. Jadi di sana itu cuma, sebenarnya kalau di fisiknya itu cuma lapangan, kayak lapangan lah, tapi ada batu-batu yang ditumpuk-tumpuk itu. Kalau pas malam nggak kelihatan, kita cuma lewat. Bismillahirrahmanirrahim, teman saya si Agus tadi bilang, weh kita aduh meh tekan, kita ada sampai di Pasar Dieng, hati-hati aja dong, jangan ngalamun, jangan berbicara yang enggak. Oke lah, wes kita pelan-pelan. Nah, setelah di Pasar Dieng lewat Semur Kandang tadi, kita ada percabangan. Kalau yang ngiri, yang lurus itu ke Boim, kemudian yang kanan itu ke petirasannya Prabu Brawijaya 5 tadi namanya. Kemudian dari situ, pas ada percabangan tadi, cuma saya yang ngambil kanan itu cuma saya. Teman-teman yang lain itu cuma 12, nggak ada yang berani naik, berani belok. Berani saya lewat pas di pintunya itu kan ada patung kalau nggak salah ya, kalau patung gitu. Kalau menurut saya namanya patung. Kemudian di situ saya berhenti. Konco-koncoku dongan di, teman-teman saya dongan di tadi pada kemana? Teman-temannya pada kemana? Saya lihat ke belakang, sekitar 50 meter teman-teman nggak berani masuk, nggak berani ikuti saya. Ini kepiye, ini gimana toh? Saya langsung dari tadi saya langsung balik ke teman-teman saya. Kemudian saya terus teman-teman tak kemarin ini piye lah, kok dora kesel aku, kok malah ditinggal aku nih, kok nggak ngikuti saya ke sana, kok malah diem di sini. Ayo jalannya di kono, kita jalannya sebenarnya nih, jalannya yang benar bukan sana tapi sini, kata teman saya si Muklis. Oke, saya berangkat, kita ambil yang jalur yang lurus sampai di Boim. Akhirnya kita istirahat, kita makan, istirahat. Setelah istirahat paginya, teman-teman cerita, kenapa tadi malam kok nggak belok ke
ke kanan tadi, ke arah petilasan tadi. Kenapa? Ternyata teman-teman saya itu lihat setelah saya masuk ke petilasan itu ada kayak semacam raksasa, iya, orang yang tinggi besar kayak bawa itu apa sih, gada katanya, duduk berdiri dua di jalan menuju petilasan tadi. Jadi teman-teman saya nggak ada yang berani masuk, mati. Jadi ternyata teman-teman saya nggak berani deketin saya karena di belakang saya itu ada yang jaga, mati. Setelah itu si Ari juga cerita, kemarin itu pas kita sampai di Rondolante itu juga ada yang menghalangi jalannya ke kita. Waktu itu kita kan di ubeng-ubeng kita di buatan rasa di Rondolante itu, di depannya Ari, teman saya Ari kan di depan itu ada kayak orang malam jalan gitu, kayak tidur jalan, padahal kan dia itu tidur, jadi malam jalan, rumah besar panjang sekali, cuma hitam, jadi teman saya itu malah si Ari itu nggak berani maju, dia juga nggak berani mundur, cuma diem aja. Oke, setelah itu kita, karena kita semua ya jangan pertimbangan dan sebagainya, kita nggak berani turun lewat Cemoro Kandang, karena kita turunnya naiknya via Cemoro Kandang, kita turunnya lewat Cemoro Sewu. Karena setelah itu kita pikir kita cari jalan sampai baik, karena nanti di jalan kita bertemu hal-hal yang nggak diinginkan, akhirnya kita pernah lewat jalur Cemoro Sewu. Nah, mungkin seperti itu kisah kita dari channel Mirip Aku. Pokoknya yang menarik dari kisah ini adalah yang penting walaupun kita berada di alam, kita berada di tempat yang asing, penting kita itu tidak melakukan hal-hal yang tidak diinginkan, berkata kotor, tidak mengganggu lingkungan alam. Itu sebenarnya kita aman-aman aja. Seperti pengalaman kami waktu itu, benar ada penemuan dan sebagainya, tapi tidak ada hal-hal yang akhirnya mengganggu sampai kita di base camp via Cemoro Kandang, Cemoro Sewu. Ternyata setelah itu juga nggak ada gangguan yang lain, cuma ternyata dari awal mendaki itu sebenarnya mungkin kita yang lagi apa saja, seperti itu. Kemudian sekian dari kami. Untuk kisah-kisah horor selanjutnya kami akan menampilkan di video-video kami selanjutnya. Terima kasih.